Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan kualitas ilmu, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jtanabut taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini menjelaskan, memberikan sebuah ciri-ciri insan ulil albab. Hum ulul albab, ulaika hum ulul albab. Ulul albab sering diartikan cendekiawan muslim, sering diartikan ulil albab zawil ukul, orang yang punya akal. Uli zawi albab al ukul al aklus samin, akal yang kuat. Ulil albab diambil dari kata lubun. Lubun memiliki makna hati nurani yang dalam, memiliki makna yang dahsyat, memiliki makna setelah sodar, kemudian lingkaran lagi fuad dalam Al-Quran, kemudian ada kolbun. Nah, yang seterusnya yang disebut dengan lubun, hati nurani. Oleh karena itu, sebagian yang berpendapat lubun ulil albab artinya memiliki makna intisari fikir, akal dan hati. Oleh karena itu, ulil albab orang yang memiliki hati nurani atau berhati nurani. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada ayat ini menjelaskan paling tidak siapa ulil albab. Allah nyatakan ulil albab walladzina jtanabut taghut ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra. Walladzina jtanabu, yaitu orang-orang yang ijtinab, orang-orang yang menjauhi, yang menghindari at-taghut, taghut. Ayabuduha, untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya. Apa itu taghut? Taghut itu setan, taghut itu berhala al-asnam, taghut itu perbuatan kedzaliman, bentuk kedzaliman, kemaksiatan, itu juga termasuk taghut. Ayabuduha, orang tersebut, ulil albab tersebut menghindari untuk beribadah, untuk mengabdi kepada taghut. Itu yang pertama. Artinya apa? Orang yang tersebut, orang yang terbebas dari taghut, memiliki tauhid yang murni hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid dan berakidah hanya semata pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulil albab. Kemudian
Allah nyatakan wa nabu ilallah lahumul busra, dan mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, bagi mereka busra, kabar gembira. Arti kabar gembira, orang tersebut al-bisyarah bil jannah, akan mendapatkan surga dunia, surga akhirat. Fabasyir ibad, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang tadi tersebut. Kemudian ciri ulil albab yang kedua, alladzina istami'una al-qaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan ucapan. Ucapan siapa? Ucapan yang bertauhid, ucapan walladzina tanabut tagut ayya'buduha, ucapan Al-Quran dan As-Sunnah, ucapan yang benar, ucapan yang terbaik yang mereferensi kepada Al-Quran dan Sunnah. Wayattabi'una ahsanahu, kemudian orang tersebut juga mengikuti yang terbaik. Ada pendapat, diambillah yang terbaik, yang selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah nyatakan ulil albab tersebut, ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan di antaranya ulaika humul albab, mereka itulah orang-orang ulil albab, atau juga cendekiawan muslim yang berhati nurani, ulama yang berhati nurani, mahasiswa yang berhati nurani. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kata-kata ulil albab dalam Al-Quranul Karim, kalau kita kaji dan kita bahas, paling tidak ada 16 ayat dan banyak sekali. Di antaranya tadi surat Az-Zumar ayat 17-18, dan pada ayat yang lain Allah nyatakan ulil albab itu adalah orang yang mendapatkan hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Allah berikan hikmah kepada orang yang Ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia mendapatkan yang baik sekali, mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa may yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak yang ingat kecuali ulil albab. Pada ayat ini menunjukkan ulil albab diantaranya mereka yang mendapatkan hikmah. Allah nyatakan tadi hikmah itu adalah kebaikan yang banyak. Apa itu hikmah? Para ulama mengatakan al-hikmah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita raih sejak kecil sekarang dan terus akan datang, ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu alladzi yuraqqit tuqa, ilmu yang dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kedua disebut juga dengan ilmu madar, ilmu yang memberikan madarat. Ilmu yang dimiliki oleh kita bukan semakin hari semakin meningkat kualitas keimanan diri kita dan orang lain, tapi dengan kehadiran kita meningkat kemaksiatan kita, meningkat bencana-bencana yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ilmu kita ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang memberikan madarat, yang sebut juga istilah lain dengan ilmu sihir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak lain dan banyak sekali orang memiliki ilmu dan sebagainya, tapi mensihir, menghipnotis orang lain, mencilakakan orang lain, memberikan bencana diri, keluarga dan negeri ini. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ilmunya ketika itu yang ia miliki ilmu yang tidak bermanfaat, tidak mendapatkan hikmah, bukan ulil albab. Kemudian juga Az-Zurjawi mengatakan hikmah ma'rifatul haqq wa amalu bih, mengetahui, mendapatkan ilmu kebenaran dan ia mengamalkannya. Itulah orang yang mendapatkan hikmah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita tekuni senantiasa dapat meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada dan menghindari togut-togut atau mengabdi kepada togut-togut. Kemudian juga kita mendapatkan hikmah dalam hidup kehidupan ini, sehingga kita mendapatkan orang atau menjadi orang ulil albab, hati berhati nurani, dan selamat dunia dan akhirat kelak. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.